selaku hadir ini atas undangan kita ingin menyampaikan bukan klarifikasi tapi penyampaian yang fakta yang terjadi kejadian kemarin ya di keberangkatan kita dari Jakarta ke Bandung, dan di sana terjadi sesuatu hal yang menurut kita ada sebuah istilah berdarah berbelit. Nanti Bung Karim Turangamuni akan menyampaikan perihal itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman media yang sempat hadir. Mohon maaf dari rencana semula jam 3 sore kita mundur beberapa jam ke belakang karena teman-teman media terbagi berbagai tempat ya. Intinya kedatangan kami ke Bandung ini yang pertama adalah semangat Isra ketika tanggal 11 April 2014 ditemukan antara Jampania mobil Viking atau Boboto di hadapan dua Polda Metro dan Polda Jabar. Hadir semua pejabat-pejabat di Polda, di Jawa Barat diwakili oleh Wakapolda, dan DTKI pun dihadiri oleh Wakapolda. Dalam sambutannya beberapa Wakapolda terakhir kali orang yang kasih kesempatan untuk bicara, ada kata-kata yang membuat kami semangat dan membuat kami ini bangkit. Kata-kata beliau adalah selamat bertemu di Ziarah Harupat. Kata-kata ini adalah yang menjadi pertanyaan. Gue tanya kembali ke mereka, intinya bagaimana Pak bisa menyambut kita datang sana? Oh bisa. Oh begitu saya akan tanda tangan. Dengan cara seperti ini saya berani untuk tanda tangan karena ada jaminan kita bisa di Ziarah Harupat. Apapun alasannya, polisi bisa mengamankan. Bukan dari supporter, bukan yang mana. Polisi bisa mengamankan segala. Semangat. Nah, saya semangat seperti ini, saya tenangkan semuanya keselamatan. Berarti menjamin keberadaan kita di Ziarah Harupat pada tanggal 8 akan datang. Ketika tanggal 10 yang 11 April 2014. Ini semangat ini. Berkembang ke sini, kontraversi memang terjadi di kita. Tapi bagaimanapun ini harus dijalankan. Makanya coba lah teman-teman menanyakan bagaimana Bandung. Lalu lintas ini terus kita berjalan, kita BBM-an, kita SMS-an dengan dua Wakapolda. Intinya kita coba membicarakan jawaban dari berapa petinggi-tinggi ada di sana. Terakhir kali kita coba SMS ke Polda Metro, pada waktu kita bilang, Pak bagaimana kondisinya kita ke Bandung tanggal 8 nanti. Jawabannya ada di SMS ini. Kondisi Bandung kondusif saat ini, ada pembentukan PAM Surakarta untuk pertandingan tanggal 8. Jadi bisa semua Pak. Kemungkinan bisa ya. Bahasanya seperti itu. Nah ini semangat ini lah. Bahkan dari saya tanya juga ke di Intel ya, di Intel Polda Metro, bagaimana dengan Bandung tanggal 8? Oh silakan, Japania siapapun tamu yang datang ke Bandung, ya tidak bisa melarang. Semangat ini yang kita terbangin untuk kembali datang ke Ziarah Harupat. Ini yang membuat kita coba koordinasi. Makin di sini kita berangkatkan kurang lebih ada 1.500 orang yang datang sana ya. Yang lebih semangat kita menggunakan 20 bentar. Ya, kita menggunakan 25 bis ke sana, berjalan dari Lebak Bulus di kita Lebak Bulus pukul 8.30. Di situ ada di jam pukul 6.00 sudah ada pengawalan dari Polsek Jakarta Awal sama Polda Metro dan ini Polres Jakarta Selatan mengawal kita perjalanan dari Lebak Bulus sampai di perbatasan. Perbatasan itu di Kota Bekasi, disambut lagi sama Polres Bekasi. Lanjut sana, mari ada negosiasi, kita berjalan. Nah, negosiasi ini terus ke kilometer 39 kita sempat berhenti di sana, ada telepon dari beberapa Polda untuk meninjau ulang kepada Intel apakah kita harus berangkat atau tidak. Kawan-kawan tidak bisa kenali karena sudah berangkat terus ke kilometer 39, sempat terhenti juga negosiasi kita dengan Polres Purwakarta, Polres Bekasi terus berjalan. Tiba-tiba saya ngawal ke teman-teman ke arah
menuju ke tol Padalarang ya. Ya tol Padalarang sana saya sempat tertinggal, teman-teman tembus 25 mobil ini jalan dihentikan. Di sana sudah berdiri kurang lebih dua brigade polisi menghalau kita dan kita dialihkan ke Dawan. Ini ada apa nih penghentian penyetopan kita di ini? Saya ada curiga ini pasti ada pemblokiran. Saya turun ke sana sebagai pimpinan tertinggi di Jamanya, saya turun tanya lagi, ini ada apa Pak? Kok kita dialihkan ke sini semuanya? Mas, mohon maaf, kita kumpul dulu ke sana arahannya. Saya udah tahu arahannya ini akan diblokir dan tidak bisa ke arah Dawan, ke tol Padalarang. Ya, di situ lah mulai pas pertama kita dihentikan oleh pihak polisian. Kita negosiasi bagaimana kita bisa tembus ke tol Padalarang. Ternyata dari tol ke sana kita ngikuti apa yang kemauan dia. Bahkan terakhir kali saya minta secara pribadi, Pak, saya minta yang terbaik untuk anggota saya bisa aman dan terkendali. Itu yang pertama. Mereka menjamin semuanya kalau kita balik akan diamankan secara mendetail sampai di Wakulus kita kawal semua. Itu janji seorang Kapolres Karawang. Di situ ada Kapolres Karawang, Kapolres Purwakarta, sama Kapolres Bekasi, tiga Polres terkumpul semuanya. Kita sudah negosiasi bentuk, coba kita kembali. Kita diputar ke arah tol menuju Jakarta. 25 bis itu turun berjalan lantai. Bahkan ada patwa yang ngawal di depannya. Ya. Ini kita 25 bis kita jalan. Ini jalan 25 bis ke arah Jakarta. Ada patwa yang mengawal. Tiba-tiba dari arah yang berseberangan polisi nyebrang. Ini dari atas ini di sini ini putar balik, ini putaran. Jadi putaran polisi nyebrang ke sini langsung menembaki. Entah apa alasan mereka menembaki semuanya. Menembaki yang kita ada di sini semua. Otomatis teman-teman saya yang ada di sini, anak-anak Jakwa yang ada di sini turun ke bawah karena tidak tahan dengan gas air mata. Gas air mata di dalam sini penuh dengan 14 mobil kurang lebih masuk rumah air gas mata. Mereka turun bukan dihalau, mereka dihantami dengan bambu, dengan manselong ini sampai masuk ke dalam. Ini bukti yang kita tahu. Ini ada di dalam mobil. Mereka hantami hancur semua teman-teman yang ada di dalam. Yang di bawah dihantami lagi, dihantami terus semua, dihantami sama lagi. Ya kita kocak aja lah kemarin sana kesini digebuki sampai habis sana kemarin. Anak-anak ini yang jangan yang mati jalan. Karena bukan mati di jalan, karena mereka dihantamnya di sini. Siapa ngurusnya dengan polisi? Mereka dengan senjata. Kita nggak apa-apa yang jangan dengan polisi. Berarti polisi punya senjata dan segalanya. Bahkan salah satu bilang polisi, bukan salah satu bilang, gue bikin lawan gue semuanya. Ini polisi-polisi yang ada sini, polisi-polisi yang ini dihantamin semua dengan mereka dengan senjata lengkap, pakai pistol dan segalanya, entah gas air mata, saya nembakin dari sini, nembakin terus. Anak-anak nggak bisa kemana-mana, kocak aja semuanya, di polisi semuanya. Mereka turun juga bukan sudah dia bukan disuruh naik kali, malah digebukin semua. Anaknya bilang salah, dihalau, digebukin lagi. Aja tak habis ya. 1.300. Kalau dibilang takut, kita nggak takut sebenarnya. Tapi kan mereka bersenjata. Kita kan mau lawan aparat, pelanggaran semuanya. Dibilang dari kita. Ini kurang lebih 1 jam. Anak-anak naik mobil kembali. Ketika naik mobil, kira-kira dia ke rumah tempat 2. Mereka karena mereka habis kena gas air mata juga dalam keadaan yang kurang sehat, tubuh kurang sehat, perlu cairan. Mereka belanja di kilometer 42 ini ada rest area. Mereka belanja transaksi. Ada transaksi ini. Ini ada transaksi. Mereka transaksi di Indomaret. Mereka bayar. Datang lagi sekelompok polisi. Buat dibuta lagi kita. Pakai batu dan segalanya. Ini yang dibilang perampokan, penjarahan di Jakmania. Kalau dibilang penjarahan Jakmania, kita minta CCTV-nya. Tapi belum di rekayasa. Saya ngeri CCTV ini rekayasa. Tiap supermarket maupun yang kecil ya, di supermarket Indomaret ya Alfamart pasti punya CCTV. Ini jangan direkayasa dulu. Mereka punya ini, saya menjamin Jakmania tidak pernah namanya merampok, penjarahan dan segalanya. Kita dibagi buta di sini dihantamin lagi, anak-anak kocak kacir lah. Ini yang buat pengemacet dengan mereka dihantamin, mereka mencari perlindungan diri dong. Perlindungan diri terhadap apa yang dilakukan oleh tindakan brutal dari pihak kepolisian Polres Karawang dan Purwakarta. Mereka coba turun ke jalan semuanya. Karena mau bagaimana cara melindungi diri lah, membuat macet jalan, biar semuanya macet jalan. Ini yang terjadi. Kalau pembicaraan dari Wakapolda Jawa Barat maupun Mabes Polri, ini fakta yang terjadi. Karena saya
pelaku di jalan, bukan pelaku ya, orang saksi mata yang ada di jalan. Ini teman sini banyak saksi mata di jalan. Ada salah gimana terus? Masih kita pun masih dihantami terus. Sepanjang jalan mereka masih dihantami semua. Bahkan yang membuat marah kita, kenapa sih anak-anak kok kasih turun jalan? Salah satu anggota kita ada yang tertembak. Ini tertembak. Ini bukan sembarangan. Ini tembakan peluru tajam. Saat ini korban masih di rumah sakit Polri dan tadi jam 4 ya baru selesai operasi. Aku diangkat dulu. Saya minta butir pelurunya tidak dikasih di Mabes Polri. Tidak dikasih. Nah, ada korwilnya, jadi namanya panggilan Cireng dari Korwil Pondok Gede. Mereka tinggal di Depok. Saat ini masih di rumah sakit Polri Jakarta Timur Sukanto, masih perawatan kurang lebih 5 hari ke depan karena kondisinya kurang fisiknya juga lemah dan segalanya. Ini korban ini mau kabar Sukanto. Bukan itu aja, korban penembakan polisi sudah membagi bukan hanya 1-2 orang yang tembak. Ini korbannya banyak. Ini teman-teman kita ada kepala. Ini mana Tony? Di belakang sini. Belakang sini. Korban di belakang. Ini Sani, kritisnya bolong karena kenapa? Tembakan. Jadi mengeser dikit buat bolong. Fotonya ada ya tadi ya. Bolong di luar rumah sakit Sukanto. Rumah sakit Safa Pawan yang bawa Polres Jakarta Selatan. Di bawah sama Polres Jakarta Selatan. Ini bolong ini. Sebelum dirawat. Ini akibat kebrutalan dari kepolisian Karawang. Ini dari garis keras palanya karena kenapa? Kaca ada batu tembakin. Ini karena batu. Jadi bahwa polisi itu bukan hanya dari senjata mereka, bukan hanya gas air mata, batu yang ada di jalan pun ini seperti penimbukan. Kalau kita yang ini nih, ini penyerangan awal mereka. Ini penyerangan awal mereka nih, coba menghancurkan bis-bis kita ada. Kita pakai 25 bis, 14 bis hancur. Total kerugian secara fisik uang itu 140 juta yang kita ganti. Berapa bisnya? 14 bis dari 25, 14 bis yang hancur. 10 juta. 40 juta yang hancur. Belum korban lain. Ini mereka harus senjata lengkap semua. Selongsong dan segala. Ini kaca-kaca yang hancur. Ini di kilometer 42 yang mereka menghantam ini semua. Mari kita niat untuk membeli sesuatunya. Selama ini Jakmania tidak perampokan, nggak pernah di Jakmania merampok. Jakmania di mana pun beli. Bahkan di area Dawan itu kita makan, tukang makan pada baru seumur hidup jam 1 siang baru habis karena ada Jakmania. Mereka bayar semuanya, nggak coba ya. Ini semuanya yang terjadi. Inilah kurang lebih 1,5 jam ya gitu. 1,5 jam kita dihantami di dianiaya oleh pihak kepolisian. Ini yang merugikan kita banget. Kami menilai selama ini apa yang diniatkan sama Wakapolda maupun Polres Jawa Barat, dia yang mensponsori kita untuk ISA, dia pula yang mencederai kita ISA. Dia pula yang cederai kita ISA. Buat apa ISA kalau dikodori dengan tumburan darah? Sementara itu dari saya, mungkin yang lain ditambahkan. Ya, kan nyambung dari Ketua Umum bahwa yang terjadi kemarin ini kan semangat kita pergi itu semangat Islah sebenarnya, semangat Islah yang kita kedepankan, kita dalam berkomunikasi, tetapi kan yang terjadi lama seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita berangkat, ya berdasarkan satu Islah, semangat Islah itu, yang kedua karena regulasi kompetisi 5% itu penting. Ini maksud saya ingin sampaikan ke teman-teman media bahwa PT Liga juga harus bertanggung jawab dalam hal ini. Ini harus ada statement jelas. Kalau misalkan Mabes Polri kemarin berdasarkan info terakhir dia berpatokan dengan surat yang dikeluarkan PT Liga. Cuman surat itu surat yang mana? Kita tidak pernah terima itu. Nah ini juga harus ditanyakan teman-teman media ke PT Liga.
berikutnya adalah yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa undangan secara simbolis seorang Wakapolda, dia mewakili bukan secara personal, tetapi mewakili secara institusi sebuah kepolisian negara Indonesia. Jadi saya berharap sih kejadian ini adalah pertanggungjawaban pimpinan jajaran Polda Jabar, gitu, bahwa yang terjadi di area Jabar, Jawa Barat, dan pelaksana tugas yang di area adalah Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Jadi kita sih ingin kejadian ini Mabes Polri bisa menindaklanjuti. Jangan dalam arti yang sudah kita keluarkan semangat sportivitas dicederai dengan hal-hal yang tidak terpuji dari pendidikan. Nah, banyak hal yang ingin kita sampaikan. Kalau tadi ini sudah tembakan, ini hasil ronsen sementara yang tertembak, pelurunya masih di dalam, dan tadi baru dioperasi. Ada juga kenek mobil kita dihantam dengan spot di area rest area. Jadinya kejadian-kejadian ini sudah memberi buta. Jadi kalau polisian ini kan digaji dan diberi seragam kan dari uang rakyat, tapi kenapa harus kita juga dihantam? Jadi kita ingin kejadian-kejadian ini artinya Mabes Polri bisa menindaklanjuti. Siapa yang bertanggung jawab ya adalah pimpinan Polda Jawa Barat. Dalam hal ini kalau misalkan kita tuntut ya Kapoldanya, kedua adalah Wakapolda yang beberapa minggu yang lalu, pekan lalu kita diundang untuk islah di pertemuan Bogor, dan dia mengundang secara institusi ya, karena dia adalah Wakapolda, bukan secara personal. Jadi pengertiannya beda. Kalau secara institusi dia bertanggung jawab secara institusi, karena ini wilayah play. Ya, perlu saya tambahin, kejadian kemarin bentuk represif dari aparat yang membabi buta, terutama di kilometer 42. Jadi tidak ada satupun yang menjarah. Jadi sebetulnya kawan-kawan itu setelah kejadian di kilometer 44, mereka yang mencari tempat untuk beristirahat. Itu tidak menyangka bahwa ada aparat yang di belakang mengejar. Sebenarnya kita sudah dikawal. Begitu masuk rest area 42, mereka membeli minuman segala macam gitu di salah satu supermarket. Ya, istirahat juga. Nah, terus tanpa diketahui atau tanpa diperkirakan sebelumnya, mereka membabi buta. Spontanitas kawan-kawan yang baik itu yang ada di dalam minimarket maupun yang ada di toilet itu spontan keluar. Tuh. Nah, pada saat itulah, ya kan, dalam keadaan panik, ya kan, mereka yang masih di dalam minimarket otomatis keluar. Bahkan ada anggota saya, mereka beli makanan, baru mengambil, sudah ngasih uang 50.000, baru ngambil beberapa, dan tidak sempat dikembalikan, polisi membabi buta. Itu mereka keluar semua. Nah, dan juga ada juga yang di toilet yang ketinggalan. Itu yang berapa kita udah nggak memperkirakan berapa jumlahnya. Ya itulah bentuk dari represif aparat yang semuanya informasi yang diterima oleh Kapolda Jawa Barat itu tidak benar. Baik bis yang dibilang kita menimpukin sendiri, kita nggak masuk logika. Dalam keadaan sudah dihalau di kilometer 46 dengan begitu represif, mana mungkin kita kan ngancurin bis sendiri? Itu nggak masuk logika menurut saya. Itu ada semacam informasi yang diberikan yang tidak benar, seakan-akan kita itu Jakman itu brutal, padahal tidak. Ya, itu mungkin statement dari saya. Terus masalah korban, sebetulnya ini korban ini tetap saya tahu persis korban ini yang penembakan. Jadi begitu aparat kepolisian itu mengarahkan gas air mata dari belakang, baik itu tembakan segala macam, nah korban ini berusaha untuk naik ke bis, lalu saya terkena gas air mata, saya nunduk. Korban ini kesakitan, saya lihat sudah parah, tangannya sudah patah, sudah bengkok, kan? Saya berusaha mau ngikat korban. Inisiatif saya buka baju, ini kaos saya sebenarnya, kaos putih dalam saya ikat, saya tidurin. Saya mau keluar pun nggak bisa, ya kan? Saya keluar pun nggak bisa. Lalu gimana pun caranya saya harus menyelamatkan korban.
Nah ini mobil jasa marga ini kan yang mengawal kita, mereka sempat berhenti. Saya diantar oleh bapak-bapak dari jasa marga. Saya diantarin ke rumah sakit Osela. Saya bilang, Pak, tolong bawa korban penembakan ini, gimana pun harus masuk ke rumah sakit, harus ada tindakan medis. Tuh, maka dibawalah sama bapak-bapak jasa marga ini. Saya bawa ke pintu tol Kerawang Barat, ke salah satu rumah sakit. Dan saya minta ke dokternya untuk tidak diapa-apakan dulu, makanya saya foto. Ya, dan kalau nanti ada tindakan medis, ada alibi lain dari aparat keamanan bahwa ini sudah di tangan medis, maka saya foto, saya ambil gambar. Inilah buktinya sebelum diapa-apain, sebelum ditindaklanjuti maupun dilakukan medis, maka saya foto. Nah setelah itu sebetulnya saya mau balik ke kilometer untuk melaporkan ke teman-teman. Situasinya sudah tidak mungkin. Ya akhirnya kita ke PS 42, ya terjadi lagi. Yaitu nama dari saya. Ya, kira-kira itu yang disampaikan. Mungkin teman-teman media akan bertanya. Bang, ini kan bagaimanapun juga kita nggak boleh menutup mata atau membenarkan apalagi udah jatuh korban kan, sampai ada yang tertembak. Kalau misalkan membiarkan justru salah. Apakah kedepannya nanti akan melakukan tindakan hukum atau menuntut pihak kepolisian atau meminta ganti rugi? Karena kan ini sudah jatuh korban, kemudian harus ditanggung biayanya sendiri. Langkah kedepannya seperti apa konkretnya? Terus satu lagi belum dijawab. Ya kan yang kejadiannya dengan polisi ya. Terus sekarang hubungan dengan pitchingnya sendiri tetap masih Islam atau gimana? Ya. Lagi sana. Makasih. Yang pertama apa dari PP tadi ya? Pantel, langkah kedepannya yang konkretnya Ya, langkah konkretnya yang pasti ini akan kita lanjut ya. Sama Mabes Polri, semalam juga dari Intel Mabes Polri sudah telepon apa yang akan harus dilakukan. Kemudian besok saya akan ke dengan Mabes Polri menceritakan semua kronologis ini dia tidak akan dengan diam. Korban sudah berjatuhan, yang pasti ini harus ditindak, minimal harus ada pertanggungjawaban. Kalau dengan packing sendiri dengan semangat Isra ini, kalau polisi Jawa Barat tidak bertanggung jawab, berarti Isra itu gugur, batal semua. Dan kan itu akan kembali putih kembali. Isra itu tidak sah sampai Polda menyatakan maaf dan minta maaf dan kita untuk bertanggung jawab atas korban yang telah berjatuhan ini. Saya katakan bahwa Isra ini adalah Isra berdarah. Percuma kalau ada Isra masih harus dikotori. Dia yang mensponsori untuk perdamaian Polda Jawa Barat dan Polda Metro. Justru Polda Jawa Barat melukai kita semua, mencederai kita semua, mendarahi kita semua. Kita demokrat manusia sama-sama. Kalau bersikap sebagai sama polisi harusnya bisa bersikap netral, bukan hanya berpihak pada satu tempat. Menurut saya itu. Ada lagi teman-teman? Yang lain? Ya, sebelum nanti berakhir, jadi korban-korban ini sampai kita lebah terus ya. Ini ditolong dan dibiayai oleh Polres Cilandak dan sama Polres Cilandak sama Polres Jakarta Selatan. Pak, ada data berapa jam jatuh korban? Ada puluhan mungkin, apa 30 Ya. atau 40 ada ininya nggak? Ya kalau korban tembak itu 5 orang korban tembak, pelipis itu 2, 1 nggak diizinkan orang tuanya. Korban tembak pelipisnya 2, kepala 1, terus di belakang nih dia bilang sini 1 lagi tangan. Jadi ada 5 orang korban tembak. Selebihnya kaki. Iya, pokoknya itu 6 korban tembak, 6 korban tembak dari kejadian kemarin. Yang korban luka-luka terjimpukan sabetan, benda-benda tumpul nggak terhitung, nggak banyak juga. Ada cewek juga korbannya? Iya, korban ada cewek kena matanya bengkak. Korban yang luka-luka ringan tuh banyak banget, nah. Tapi yang meresiko jadi spontan, tapi ini bukan itu jadi spontan, yang hantem bukan pihak yang tersedia atau bagaimana, tapi jadi pihak keamanan yang harusnya mengamankan untuk bukan membabi buta kita. Ini tindakan sekali lagi tindakan bodoh. Ini sekali lagi jika tidak ada pertanggungjawaban dari Polres Jawa Barat, Polda Jawa Barat, kami nyatakan bahwa Isra ini Isra yang sia-sia dan Isra ini stop. Lebih baik kita katakan gugur, tidak ada artinya sama sekali. Ini foto yang apa? Wanita ya, kelompok. Itu kena pukul di apa
di area 42, area 42. Iya, pentungan itu. Ini berapa yang masih kita pegang jadi barang bukti yang kita serahkan ke Mabes Polri? Bang, kan ini juga baru informasi katanya Polri itu bertindak karena dasar dari PT Liga untuk melarang penonton dari tim tamu untuk hadir gitu. Terus dari manajemen atau enggak teman-teman The Jack menerima nggak itu larangan dari PT Liga kah atau bagaimana sehingga tetap ngotot itu kan dasarnya tadi islah gitu dan tidak ada surat yang sampai gitu. Tapi dari Polri katanya memang ada larangan dari Panpel dan PT Liga itu bagaimana itu? Mungkin ada manajemen. Ya nanti kalau soal manajemen nanti manajemen punya tanggapan dan jawaban ya. Tapi kalau dari versi kita sih pada prinsipnya kita semangat islah itu yang utama. Karena memang ini kan menjelang sebelum tanggal 8 kemarin. Ini pertemuan di Bogor itulah itu yang pertama. Dan kedua sebenarnya penguatannya adalah undangan dan ajakan Wakapolda untuk hadir di Jalan Harupat tanggal 8. Pak Asep juga tahu dan mendengar. Penyampaian Wakapolda itu yang jadi catatan kita semua. Dia menyampaikan di tempat umum publik ya, artinya ada teman-teman media massa secara nasional, ada perwakilan Jermani, ada perwakilan dari Viking, semua jajarannya penuh. Nah kalau ucapan seorang pimpinan begitu tidak terrealisasi, apakah harus juga kita acungi atau seperti apa kan gitu. Dan dari saat itu kita berangkat sebenarnya. Komunikasi kita ke pimpinan Polda Jabar, pimpinan Polda DKI terus sampai proses kita berangkat itu terus. Dan tidak ada larangan gitu ya? Tidak ada gitu. Tapi pasca kejadian ini Mabes Polri mengeluarkan statement bahwa dia berpijak soal surat dari PT Liga. Ya surat yang mana gitu maksud saya. Kita tidak pernah menerima itu surat, mungkin manajemen juga belum pernah terima surat itu larangan gitu. Nah artinya kan apakah benar Mabes Polri terima surat atau memang cuma dia menyampaikan berita bohong atau seperti apa? Tapi perlu juga di cross check teman-teman media mengecek ke PT Liga. Apakah benar melakukan surat itu atau tidak? Nah kalau misalkan memang PT Liga melakukan surat itu, ya berarti dalam hal ini PT Liga ikut campur dalam proses islah berdarah ini kalau menurut saya ya, menurut teman-teman itu. Tapi kalau tidak ya, apakah surat itu dari mana? Nggak tahu juga kan gitu. Tapi mungkin Pak Asep punya jawaban kalau misalkan soal itu tadi. Oke, terima kasih. Jadi saya coba cerita kronologis sedikit ya masalah islah dan kedepannya. Jadi waktu itu memang telah terjadi islah di Bogor, Jackmania dengan Viking, dan memang benar bahwa saat itu bahwa Wakapolda sempat statement, mungkin wartawan juga di sini ada yang hadir di sana, bahwa dia bilang bahwa sampai ketemu tanggal 8 di Stadion Jalan Harupat. Waktu itu confirm bahwa Jackmania hadir, Viking hadir, Wakapolda masing-masing hadir. Dan artinya apa itu endorsement dari pihak Kapolda Jabar. Perkembangan berikutnya adalah bahwa semangat islah ini yang tadinya kita pengen junjung tinggi terus. Kenapa? Karena terbukti Wakapolda melakukan islah-islah lainnya, seperti di Cirebon, khususnya ada di beberapa daerah Jawa Barat, dan itu berhasil. Itu. Nah, menjelang pertandingan, saya koordinasi dengan PT Liga bahwa apakah ini masih mengacu ke yang awal ini. Yang awal itu yang kita sepakat di Bandung adalah sepakatan aja, tidak ada surat menyurat, tidak ada tanda tangan, dan itu statement bersama aja waktu itu. Dan confirm saya bilang, PT Liga bilang, saya koordinasi dengan petinggi PT Liga bahwa ya kalau memang islah ini bisa berjalan dan semangatnya terus tinggi ya silakan gitu. Akhirnya Riko berusaha tembus ke Panpel untuk pesan tiket, nggak tembus. Akhirnya saya menghubungi Panpel bahwa saya kecewa waktu itu bahwa tiket semua udah bisa jual, dan itu saya mulai agak keras ke mereka, dan ya akhirnya Kapolres Kasat Intelnya Polres Bandung juga ikut bicara ke saya bahwa tidak boleh hadir. Saya bilang kenapa nggak boleh hadir? Karena nggak ada isu masalah keamanan. Dan saya sehari sebelumnya kita meeting juga dengan PT Liga bahwa memang saya tanya ada
isu masalah keamanan nggak, sebenarnya nggak ada. Mereka bilang juga nggak ada sama sekali. Artinya kan clear bahwa nggak ada masalah keamanan, dan ini semangat Islam ini kita jaga terus. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan mestinya mereka harus menyediakan tiket untuk game ini. Kenyataannya mereka tidak menyediakan, dan kita tetap ngotot nggak bisa disediakan ya, karena udah terlanjur berjuang. Ya akhirnya semangat teman-teman untuk menjalankan islah dan untuk hadir di stadion mendukung Persija dalam rangka hanya menonton itu dihambat, maka terjadi kejadian seperti ini. Dan itu kita sangat menyayangkan bahwa Wakapolda Jabar ternyata nggak, sangat-sangat tidak komit dengan apa yang mereka udah jalani, proses islah ini. Terbukti hari Kamis kita main, Jumat minggu sebelumnya itu telepon saya bahwa membentuk PAM Swakarsa, dan Riko itu sempat hadir. Itu rentetan kegiatan-kegiatannya dalam rangka islah ini gitu. Ternyata nggak confirm juga gitu. Ya saya sangat menyayangkan aja bahwa seorang Wakapolda ya yang cukup tinggi jabatannya ya tidak bisa merealisasikan islahnya. Itu sih. Artinya saya mau tegaskan sekali lagi, kalau manajemen tidak ada menerima surat larangan gitu, walaupun ada, tidak ada sama sekali. Secara lisan barangkali. Dia bilang kondisinya rawan katanya. Kasat Intel Bandung bilang, Pak ini agak rawan nih kalau kita terima. Rawan di mana? Saya bilang, yang nentuin rawan tuh Bapak. Saya bilang ya kita minta tiket disediakan dan kita nonton. Cuman itu aja, dan nggak ada ya. Tetap saya bilang semangat islah ini terus. Kalau Bapak udah bunuh sekarang ya selesai islah. Jadi saya nyambung ke kalau bicara rawan, saya kira nggak rawan, karena di Bandung itu tersebar spanduk bertuliskan Jackmania Viking bersaudara segala macam, itu ada, dan itu dimuat di pikiran rakyat kalau tidak salah. Itu ada spanduk itu ada. Jadi kan ada hal yang nggak balance gitu antara komitmen yang disampaikan pimpinan Polda ini sudah diterrealisasi, tapi tadi disampaikan Pak Asep tidak bilang tidak aman. Jadi logikanya tidak nyambung gitu. Atau memang situasi ini dibuat seperti ini supaya memang kita ditentukan rakyat persen juga gitu. Gitu. Ya jadi bisa timbul berbagai analisa seperti itu. Cuman sebenarnya kalau mereka welcome segala macam dan berjalan dan memang kita mau nonton gitu, nggak ada masalah. Toh terbukti Kasat Intel Polda telepon ke PT Liga ditanya itu Jackmania mau berangkat jam berapa gitu. Mereka kontak kita, wah kita belum tahu nih, saya masih koordinasi sama Riko sih. Itu seorang Kasat Intel Polda yang ngomong kayak gitu. Artinya apa, memang dia mau melakukan islah yang sudah berjalan ini dan dia akan mendukung dengan mengawal. Silakan pertanyaan lagi. Oke, masih ada teman-teman? Oke, cukup. Kalau cukup, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dan intinya proses ini akan kita lanjutkan terus, karena ini sudah bentuk yang lain ya, dari sebuah olahraga gitu, sebuah football. Tapi ya tadi sudah berdasarkan banyak, tapi kita akan lanjut terus proses ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melakukan waktu.